Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 26 disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Nah, mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini ya. Jadi di sini kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Di contoh soalnya, nomor 26, kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Nah, apakah A, selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur? Atau B, stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali? Atau C, tidak ada gejolak politik dan pemberontakan? Nah, atau D, jawaban A, B, dan C benar. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi di kondisi sosial pada masa dinasti Abbasiyah, ya di sini Abu Abbas As-Saffah atau pendiri Bani Abbasiyah ini memiliki masa kepemimpinan yang sangat singkat. Ya, beliau hanya 4 tahun memerintahnya, tapi mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah, ya, sebagai lawan politiknya yang baru dikalahkan. Nah, jadi dampaknya di sini dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah dan rakyat Abbasiyah yang baru menjadi lebih kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya, jawaban A, B, dan C ini benar. Jadi kehidupan masyarakatnya tentram, stabilitas politiknya cenderung aman, dan tidak ada gejolak politik dan pemberontakan. Indikator nomor 27 diberikan informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ini ya, yang harus diketahui, dipahami adalah perkembangan dakwah dan perluasan wilayahnya. Nah, kita coba lihat contoh soalnya, ya. Di nomor 27 ini, kita coba lihat ya, kalau cukup panjang, sekali lagi tipsnya adalah baca dulu yang bagian akhirnya. Baru nanti kalau berhubungan dengan narasi awalnya, baru dibaca. Tapi kalau tidak berhubungan, langsung saja ke pilihan jawabannya. Nah, ini kita lihat berikut adalah faktor yang mendukung dalam perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Bani Abbasiyah. Kecuali, nah ya, jadi ini kita tidak perlu lagi melihat narasi sebelumnya, ya, karena di sini yang ditanyakan adalah faktor-faktor yang mendukung perkembangan dakwah dan perluasan wilayahnya saja. Nah, kita bisa lihat nih di pilihan jawabannya. Apakah A, motivasi belajar menjadi pendorong gairahnya masyarakat untuk belajar? Masyarakat mendatangi tempat-tempat belajar seperti kutab dan madrasah maupun perguruan tinggi seperti universitas. Nah, ini motivasi belajar menjadi pendorong gairahnya masyarakat untuk belajar ya, yang A. Atau yang B, Khalifah Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan. Ya, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar. Ya, seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru, dan membentuk gerakan terjemahannya. Apakah B yang itu? Atau C, masyarakat Bani Abbasiyah saat itu merupakan kaum pemalas yang hanya membanggakan sejarah. Nah, atau yang D, Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri memiliki masa kepemimpinan yang mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politik yang baru dikalahkan dan dikuasainya. Atau E, ekspansi kekuasaan yang merujuk pada pemerintahan sistem dinasti membuat Bani Abbasiyah kuat dan bertahan dalam peperangan perluasan wilayah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah faktor yang mendukung, tapi kecuali. Nah, ini adalah beberapa faktor pendukung ya, perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Bani Abbasiyah. Ini ada motivasi belajar ya yang tinggi, Khalifah Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah yang cinta ilmu pengetahuan. Abu Abbas As-Saffah ya ini bisa menciptakan suasana dan kondisi yang stabil. Kemudian ekspansi keluar yang merujuk pada pemerintahan dinasti membuat Bani Abbasiyah kuat. Nah, berarti jawabannya yang kecualinya adalah yang C ya. Masyarakat Bani Abbasiyah saat itu merupakan kaum pemalas yang hanya membanggakan sejarah. Nomor 28, indikatornya disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam di Nusantara. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dengan tepat jalur masuknya Islam di wilayah Nusantara. Nah, ini harus tahu ya, jalur masuknya Islam itu yang tepat itu seperti apa. Gitu. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini di nomor 28 ya.
Itu berdasarkan teori Arab dari Buya Hamka yang tertulis dalam Historiografi Indonesia bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi melalui 2 jalur, yaitu apakah A, satu dari jalur utara itu rutenya Arab, kemudian Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia, atau yang kedua ini jalur selatannya Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia, atau yang B, jalur selatannya rutenya Arab, Yaman, Gujarat, Malaysia, Indonesia. Jadi lewat Malaysia ini ya. Atau yang kedua, jalur utaranya Arab, Damaskus. Nah, ini melalui Damaskus, Baghdad, Singapura, Indonesia. Atau yang C, ini jalur utaranya melewati Arab, Damaskus, Baghdad, dan Sri Lanka. Ya, kemudian ke Indonesia. Atau jalur selatannya melewati Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Atau yang D, ini hanya jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah ya, yaitu Yaman, Gujarat, Malaysia, dan Indonesia. Ya, atau yang E, ini jawaban A, B, dan C itu salah. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, pembahasannya untuk perkembangan dakwah masuk ke Indonesia ini itu ada 4 teori sebenarnya. Ya, jadi yang pertama ada teori Gujarat. Ini Indonesia atau masuk ke Islam ke Nusantara. Ya, bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India terlebih dahulu. Atau B, teori Arab. Nah, ini yang ditanyakan. Masuknya Indonesia melalui 2 jalur, yaitu dari Arab ke Damaskus, ke Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Kemudian jalur selatannya dari Arab ke Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Nah, di sini berarti harusnya sudah tahu jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, ini. Jadi jalur utaranya. Kemudian ini jalur selatannya. Itu yang seperti yang disampaikan di materi ini. Ya. Nah, selain teori Gujarat dan teori Arab yang masuk ke Indonesia, itu ada juga teori Persia. Ya. Jadi teori Persia ini menyatakan bahwa Islam itu datang ke Nusantara berasal dari Persia. Ini ada alasan-alasannya ini. Kenapa masuk melalui Persia? Ini melalui teori Persia ini. Kemudian ada juga teori Cina. Ya, teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina bersamaan dengan satu jalur perdagangan. Nah, ini juga ada alasan-alasannya di sini ya. Kenapa ada teori Cina yang menyebutkan bahwa Islam masuk melalui Cina ini. Indikator nomor 29, disajikan data dan informasi sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Mahasiswa mampu memberi argumentasi sejarah perkembangan Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini jadi materinya adalah tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka ya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Di sini contohnya Islam mengikis keadaan masyarakat yang berkasta, merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya penindasan atas perbedaan kasta. Perubahan ini tidak terlepas atas peran titik-titik. Nah, kira-kira siapa nih yang berperannya? Apakah A, para wali, B, para mubalik, C, para wali dan para mubalik, D, para saudagar, atau E, para musafir? Nah, kita coba bahas terlebih dahulu ya. Nah, ini pembahasannya adalah tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Ya, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima dan berkembang di Nusantara. Antara lain, ya, satu di sini syarat-syarat masuk Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam bila ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini hal yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia atau di Nusantara, ya. Nah, kemudian yang lainnya Bapak Ibu bisa membacanya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi, ini ada di bagian terakhir. Mari kita lihat di nomor 8. Datangnya Islam mengikis keadaan masyarakat yang berkasta, merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya penindasan atas perbedaan kasta. Perubahan ini tidak terlepas atas peran para wali dan para mubalik. Jadi jawabannya adalah C ya, para wali dan para mubalik. Indikator nomor 30, disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Mahasiswa dapat mengidentifikasi corak strategi dakwah Islam di Nusantara. Nah, di nomor 30 ini
Ini tentang corak strategi dakwah Islam di Nusantara. Bagaimana strategi dakwahnya? Nah, di sini soalnya cukup panjang ya. Kita bisa coba menggunakan tips yang di awal, yaitu kita baca bagian akhirnya terlebih dahulu. Baru nanti kita coba ke narasinya jika memang perlu dilihat. Nah, di sini bagian akhir terkait narasi di atas, berikut yang tidak termasuk corak strategi dakwah Islam yang dilakukan para wali songo di Nusantara sebelum Indonesia merdeka adalah titik-titik. Nah, di sini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang corak strategi dakwah Islam, itu tidak perlu lagi membaca narasinya. Ya, karena nanti di pilihan jawabannya kemungkinan juga akan ada jawabannya. Tapi kalau misalkan masih belum, nah Bapak Ibu bisa melihat dulu ya narasi yang ada di sini, kemudian nanti bisa mengambil kesimpulan apa saja corak strategi dakwah yang dilakukan di Nusantara ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu masih belum, kita coba baca dulu dari awal. Strategi dakwah yang dilakukan para wali songo berbeda. Contohnya Sunan Kalijaga menggunakan strategi berdakwah dengan mengajak membesar Hindu di Semarang. Kemudian Sunan Kalijaga dan Raden Patah menggunakan wayang sebagai media dakwah. Dan Sunan Kalijaga salah satu wali songo yang terkenal dengan minatnya dalam berdakwah melalui budaya dan kesenian lokal. Kira-kira jadi apa nih corak strategi dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali songo? Tapi di sini yang tidak termasuk ya, hati-hati. Di sini pertanyaannya adalah yang tidak termasuk. Oke, pilihan jawabannya apakah A. Al-hikmah atau kebijaksanaan, B. Al-mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, C. Al-mujadalah atau berdiskusi secara sinergis dengan menghasilkan satu alternatif pemikiran tanpa menyudutkan salah satu kelompok, atau D. Tidak memustahkan budaya dan adat masyarakat setempat, namun dengan sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka, atau E. Membujuknya untuk masuk Islam, karena Islam agama mudah diterima oleh kalangan manapun pada waktu itu. Jadi apa saja sih corak strategi dakwah Islam di Nusantara? Nah, strategi dakwah yang dilakukan di Nusantara itu ada 3. Yang pertama adalah al-hikmah atau kebijaksanaan. Nah, kemudian yang B ini adalah al-mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Kan yang ketiga itu adalah al-mujadalah atau berdiskusi secara sinergis. Nah, berarti di sini jawaban A, B, dan C itu merupakan corak strategi dakwah Islam. Dan di sini yang ditanyakannya ada yang tidak termasuk ya. Nah, yang betul jawabannya adalah yang E, yang bukan termasuk corak strategi dakwah. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.